untuk lari. Ya. Jadi ancaman tersebut di situ. Ayo, kalau enggak aku bunuh, sekarang aku bunuh, bukan besok. Demikian. Kemudian nomor 3, alla yadhhar minal mukrah ma yadullu 'alal ikhtiyar. Bahwasanya wanita yang terpaksa tersebut, ya, wanita yang jadi objek penderitanya, benar-benar dia melihat tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Pokoknya imma dia diperkosa atau dibunuh. Itulah yang dikatakan, itu yang dikatakan terpaksa. Bagaimana kalau dia awalnya terpaksa, tetapi setelah berlangsung, ya, kegiatan itu berlangsung, dia menjadi suka? Bagaimana? Terpaksa dia, tapi setelah berlangsung terjadi, dia menjadi suka. Suka sama suka. Waktu pertama berontak. Pertama berontak, tapi kemudian menyerah dia. Karena udah kecapean, Ustaz. Bukan karena kecapean, karena suka. Jangan lepaskan. Ibu Rosda komentarnya. Itu bagaimana? Ini lain lagi hukumnya. Jadi para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ya, yang dikatakan terpaksa itu ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya, bukan sembarangan yang dikatakan terpaksa. Itu yang dikatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan perkara-perkara yang tidak dibolehkan, perkara-perkara yang diharamkan. Oleh karena itu, ya, kita tidak bisa dikatakan lapar-lapar sedikit atau saya terpaksa, atau haus sedikit terpaksa saya minum kambing putih misalnya, kamput. Kenapa? Karena saya agak haus. Gak bisa agak haus. Dia harus antara hidup dan mati baru dikatakan terpaksa. Demikian. Terpaksa saya korupsi karena anak saya mau kuliah, gak bisa. Itu gak terpaksa namanya. Itu terpaksa tapi rela. Tidak dikatakan darurat. Jadi yang pertama, syaratnya benar-benar dia terpaksa dengan syarat-syarat terpaksa yang telah kita sebutkan. Yang kedua, ayyutimmal ijhadu fawra zawalis sabab. Li'anna al-mar'a idza ta'akhkharat fil ijhadi ma imkaniha fa ka'annama radiyat bil hamli wa aqarrat bihi. Yaitu dia harus menggugurkannya, ya, menggugurkannya setelah kejadian tersebut. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda berarti si wanita ridho dengan anak yang berkembang di rahimnya. Habis dia diperkosa misalnya, kemudian tunggulah dulu agak-agak 3 bulan, nggak bisa seperti itu. Berarti dia ridho. Kalau sudah ridho berarti tidak boleh digugurkan. Yang ketiga, alla yakunal janin qad nufikhat fihi ruh, bima'na annahu idza istamarratil ikrah hatta balagal janin surata adami wa nufikhat fihi ruh lam ya'du minal jaizi al-itida alaihi. Yang ketiga, janin sebelum ditiupkan ruh, ya, sebelum janin ditiupkan ruh, apabila keterpaksaan tersebut terus sampai janin sudah berubah menjadi seorang anak Adam dan ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Artinya begini, si wanita disekap, ya, dia diperkosa, disekap, tidak bisa buat apa-apa. Tidak boleh dia menggugurkan janinnya misalnya. Sampailah janinnya itu berkembang dan sampai ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Karena dia sudah berbentuk seorang manusia dan dia tidak berdosa. Yang berdosa ya orang yang melakukannya, dan si ibu juga, ya, dia tidak berdosa karena dia dipaksa dengan paksaan yang telah kita sebutkan syarat-syaratnya. Terus nanti kalau udah besar walinya Nanti bagian Kalau dia hamil, ya, iya, maksudnya dijaga begitu, dia disekap, akhirnya dia sampai hamil begitu, walinya ya tidak ada. Walinya kalau dia perempuan berarti dengan ibunya pakai wali hakim.
tidak melalui ayah biologisnya. Yang keempat, antutimmal amaliyatul ijhal bi'idni min jihati rasmiyah tata'akkadu min tahakkukil ikrah wal iktisab. Hendaklah menggugurkan itu setelah mendapat izin resmi dari badan forensik lah, kita katakan bahwasanya dia benar-benar dipaksa. Nah, jadi nggak bisa sembarangan datang ke siapa, ibu yang tukang di Jawa itu yang tukang gugurkan anak. Bukan, Maerot lain lagi itu urusannya. Itu urusan tali air itu. Siapa? Ada khusus itu mak-mak ya, khusus untuk menggugurkan kandungan. Udah. Jadi nggak bisa pergi ke sana. Aduh Pak, tolong gugurkan, saya terpaksa. Nggak bisa seperti itu. Harus jelas dari badan forensik bahwasanya dia ini benar-benar dipaksa. Jadi pengguguran janin itu juga resmi, tidak ilegal. Demikian. Itulah syarat-syaratnya. Nah, jadi nggak sembarangan orang tiba-tiba dia hamil, saya diperkosa, tolong digugurkan. Nggak bisa seperti itu aja. Harus ada penyelidikan, iya apa tidak, siapa yang melakukan, ditangkap orangnya, kamu melakukan apa, dan seterusnya. Jadi benar-benar ya, benar-benar bahwasanya dia itu dipaksa, bukan hanya sekedar main-main. Itulah mengenai pertanyaan Brosda kemarin, seorang wanita yang hamil dikarenakan dipaksa, ya, ataupun diperkosa hingga dia hamil. Apakah dia boleh menggugurkan atau tidak dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan di atas. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Silakan. Pelan-pelan Bu. Ya. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Tidak dibolehkan walaupun belum 40 hari. Karena kalau dia sudah menjadi bibit manusia, itu berarti suatu bibit yang harus kita hormati eksistensinya di dalam rahim seorang ibu. Tidak dibolehkan untuk digugurkan. Tapi kalau yang terpaksa boleh. Itu lain lagi cerita tadi. Ya. Tidak dibolehkan, haram hukumnya. Apalagi karena takut anaknya sudah banyak, udah 10 anaknya, lagi hamil 1 bulan, meninggal pula suaminya. Ini gimana nih anak-anak saya? Dalam Al-Quran kan dikatakan bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang membunuh anaknya dikarenakan takut miskin. Gak dibolehkan. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu kan membunuh anaknya karena takut miskin. Jadi KB itu termasuk? Hah? Enggak. KB itu bagi 2. Ini pertanyaan. Ini pertanyaannya. Oh iya. Ibu Rosa sudah selesai pertanyaannya? Oh iya. KB itu bagaimana? KB terbagi 2. Keluarga berencana maksudnya dibatasi 2 anak cukup, ya, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau direncanakan, ya, direncanakan. Misalnya, Ustadz, kalau saya nggak direncanakan, nanti saya baru hamil, begitu habis nifas saya hamil lagi nanti. Apalagi yang ya pengantin muda, ya semangat mereka kan masih tinggi, masih semangat anam-anamnya masih kuat. Jadi bisa saja si anak belum lagi sempat menyusu, ya belum lagi susukan 2 tahun, tiba-tiba sudah ada adiknya. Jadi jarak antara si adik dengan si kakak hanya 6 bulan, beda 2 minggu saja. Begitu selesai nifas langsung hamil lagi. Ya, jadi si adik jadi bagaimana perawatannya? Oleh karena itu kalau untuk maslahatnya masalah syar'i, misalnya untuk menyusui, itu dibolehkan keluarga ber-KB memakai kontrasepsi, bukan kontrol ya. Kontrasepsi, dan harus konsultasi dengan orang yang memang benar-benar paham, jangan sampai memudaratkan. Kalau memudaratkan misalnya gara-gara dia pakai spiral lantas hamilnya di luar kandungan, kan ada seperti itu. Ini nggak dibolehkan, jadi haram hukumnya ber-KB seperti itu.